哈桑博士你好，非常感谢您今天接受我们的采访，我是南方财经全媒体记者胡慧英。那首先想请教一下哈桑博士，您在担任外长的时候，其实曾经多次到访中国，就跟以前相比，您现在对中国的观感有哪些不同呢？ Saya beruntung beberapa kali berkunjung ke Tiongkok. Pertama kali pada tahun 1992 ketika saya menghadiri suatu conference di Beijing. Saya tinggal di satu hotel dari hanya beberapa hotel yang ada di Beijing pada waktu itu. Dan dari lantai 10 saya menyaksikan ribuan orang naik sepeda. Dan ada hanya beberapa mobil yang berjuang memperoleh akses jalan dengan orang-orang hampir semua berpakaian jas ala Mao Zedong warna hitam. Dalam berapa puluh tahun kemudian saya menyaksikan yang sebaliknya. Mungkin 1-2 sepeda di Beijing sekarang ini yang berjuang memperoleh jalan di tengah ribuan kendaraan. Jadi suatu perbandingan yang sangat kontras bagaimana Beijing sekian 40 tahun lalu, 20 tahun yang lalu dengan Beijing sekarang. Dan reformasi di China yang menjadikan China seperti yang kita saksikan sekarang ini. 那想必您对中国是非常熟悉的，您是怎么理解中国式现代化的这个概念？您怎么看就是这么多年来中国式现代化的所取得的一些成效还有成果？ Saya memahami konsep modernisasi dimulai oleh leader Deng Xiaoping pada tahun 79. Satu cara pendekatan yang sangat pragmatis, yang tidak menekankan pada ideologi, tapi lebih pada kepentingan pembangunan China, Tiongkok. Dengan pendekatan yang sangat pragmatis itu dan tentunya dengan kerja keras, 40 tahun kemudian China yang mengalami kemajuan ekonomi yang spektakuler, yang luar biasa. Dan dari situlah kita saksikan China yang cepat atau lambat menjadi suatu negara adikuasa atau superpower. Dan sesungguhnya 40 tahun proses keterbukaan dan reformasi China yang menghasilkan kemajuan yang luar biasa. Jadi sebagai tetangga, sebagai bagian dari negara di kawasan Asia Timur, pasti kami menghargai kemajuan yang diraih oleh Tiongkok. 那接下来我们来谈谈中国和印尼的一些合作。中方共建“一带一路”倡议和印尼的区域综合经济走廊相结合。那您是怎么看就是双方对接的一个成果，以及如何展望未来合作的成效？ Sebagai negara berkembang, seperti banyak negara berkembang lainnya di dunia, sebelum adanya inisiatif Belt and Road dari Tiongkok, negara-negara berkembang sangat tergantung pada bantuan dan kerjasama Bank Dunia. Jadi Belt and Road Initiative itu juga memberikan alternatif kepada negara-negara berkembang untuk memperoleh bantuan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur di negaranya masing-masing. Dia melengkapi, kalau tidak dalam ukuran jumlah modal yang ditanamkan untuk Belt Road Initiative ini bisa jadi lebih besar dari apa yang diinvestasi oleh Bank Dunia, katakanlah. Jadi pastilah Indonesia sebagai negara yang masih sangat memerlukan pembangunan infrastruktur yang besar, memerlukan kerjasama dalam kerangka Belt and Road Initiative ini,
suatu yang bukan saja ada dalam teori, tapi juga dalam praktek. Ketika misalnya atas kerjasama di bawah Belt and Road Initiative, Indonesia membangun suatu jalur kereta api cepat yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung. Lebih dari itu juga kita mendengar bahwa dari keberhasilan ini ada pemikiran untuk memperpanjang jalur kereta api Jakarta-Bandung ini juga sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Jadi itu baru satu aspek. Aspek lain kerjasama itu juga menyangkut di bidang industri, baik tidak hanya dalam bidang pertambangan, tapi juga proses melalui smelter yang juga dibangun atas kerjasama dengan atau dukungan dari Tiongkok yang sedang berjalan dan sudah mulai menghasilkan. Jadi saya kira dalam banyak hal hubungan Indonesia dan Tiongkok ini saling melengkapi. Indonesia sangat kaya dalam kekayaan alamnya. Kita memerlukan modal dan teknologi untuk mengeksploitasi kekayaan alam itu demi kesejahteraan rakyat kita. Nah itu pada pihak lain Tiongkok yang karena keberhasilan pembangunannya memiliki modal yang besar dan teknologi. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan yang dapat dibangun oleh kedua negara. Dan ini yang sedang terjadi, satu prestasi yang luar biasa karena memang sejak tahun 2005 Indonesia menyepakati dengan Tiongkok satu strategic partnerships. Kemudian pada waktu kunjungan Presiden Xi Jinping pada bulan Oktober 2013, strategic partnerships itu ditingkatkan lagi menjadi comprehensive strategic partnership. Tentunya sekaligus ini membuktikan keberhasilan strategic partnership selama 8 tahun sebelumnya yang menjadikan alasan peningkatan strategic partnership menjadi comprehensive strategic partnership. Saya menggambarkan strategic comprehensive partnership ini sebagai komitmen pada tingkat pemimpin tertinggi untuk meluaskan dan menajamkan aspek-aspek hubungan bilateral kita di segala bidang. 那接下来我们来谈谈就是中国和印尼的一些贸易合作。我们也知道中国是印尼最大的贸易伙伴，现在印尼从中国的进口额是美国对印尼出口额的5倍。您是怎么看这个中印尼双边的一个贸易的情况？您怎么展望未来的一个发展？ Menarik bahwa negara-negara di kawasan 10 negara ASEAN menandatangani berbagai perjanjian kerjasama, perdagangan, investasi, dan lainnya, baik secara kolektif antara ASEAN dengan Tiongkok, ASEAN Jepang, ASEAN Korea, ASEAN India, dan ASEAN Australia, New Zealand. Semuanya dengan kerangka perjanjian perdagangan bebas ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memfasilitasi perdagangan antara negara-negara di kawasan. Jadi kenyataannya memang negara-negara di kawasan sangat erat melakukan perdagangan antar kita. Jadi tidak mengherankan kalau misalnya statistik perdagangan Indonesia dan Tiongkok telah meningkat sekian kali lipat, jauh melampaui perdagangan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi ini luar biasa, luar biasa. Dan ini bukan hanya cerita tentang perdagangan Indonesia dan Tiongkok, tapi juga praktis semua negara ASEAN. Itu yang saya maksud keberhasilan pembangunan ekonomi di Tiongkok.
Tiongkok telah menjadi lokomotif yang menarik gerbong negara-negara berkembang lainnya juga untuk sama-sama meningkatkan pembangunan ekonomi mereka. 那其实我们也留意到，之前中国和印尼曾经进行过疫苗方面的合作。其实那就是说明，就是在经济领域方面，中国和印尼还有很多的合作空间。您认为哪些领域两国是可以重点去进行一个合作和突破的？ Banyak hal, bidang-bidang kerjasama baru yang tidak dibayangkan akan dilakukan pada waktu nikel menjadi bagian penting dari upaya membangun electric vehicle. Indonesia kaya dengan tambang sumber nikel dan memerlukan teknologi dan modal dari Tiongkok untuk memproses itu lebih tinggi. Itu tidak terbayangkan dulu bahwa ada kerjasama nyata antara Indonesia dan Tiongkok sekarang ini mengenai green energy. Dengan kata lain, kemampuan dua negara untuk merespon terhadap kebutuhan. Tadi disebutkan misalnya di bidang kesehatan, ketika dunia mengalami pandemi COVID, dan obat atau vaksin menjadi salah satu solusinya, di mana-mana terjadi kelangkaan vaksin dan peralatan kesehatan. China atau Tiongkok telah menjadi sumber yang penting bagi Indonesia untuk bisa melakukan vaksinasi terhadap penduduknya yang jumlahnya juga cukup besar, 280 juta. Karena itu berkat kerjasama baik ini, Indonesia memperoleh supply atau pengadaan vaksin dari Tiongkok yang sangat membantu pada saat-saat kritis seperti itu. Hubungan baik ini juga mendasari kerjasama kita pada saat-saat kritis. 好，这就是我们今天全部的提问，非常感谢哈桑博士。Terima kasih.